Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 10 MIPA maupun IPS. Semoga kalian baik-baik ya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berjumpa lagi di Portaldik dalam KBM daring. Karena kondisi di negara kita belum kondusif, masih terpapar COVID, maka pemerintah masih memberlakukan kita untuk belajar jarak jauh ya. Baiklah, waktu semester 1 sudah mulai KD 3.4 tapi baru bagian A sampai C. Kenapa Ibu cicil di semester 1? Sebenarnya ini KD di semester 2. Tapi karena semester 2 takut waktunya terbatas, nanti ada kepotong libur Ramadan, Idul Fitri dan sebagainya, maka Ibu mulai mengangsur untuk 1 atau 2 kali pertemuan di semester 1 ya. Jadi kita untuk semester 2 ini melanjutkan ya, melanjutkan KD yang kemarin ya. KD yang keempat 3.4 yaitu keseimbangan dan struktur pasar ya. Yang D yaitu proses terbentuknya harga pasar, yang E fungsi matematika dan harga keseimbangan, terus yang F pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas ya. Oke. Proses terbentuknya harga pasar. Ya. Harga keseimbangan atau harga pasar ya, istilahnya terbentuk itu melalui proses kesepakatan antara penjual dan pembeli, di mana pada waktu KD 3.4 yang awal, yang A sampai C itu kita membahas permintaan dan penawaran. Nah, di mana terjadi pertemuan antara permintaan dan penawaran, nah disitulah yang disebut dengan harga keseimbangan ya. Dalam proses pembentukan harga ini jelas terlihat berlakunya hukum permintaan dan penawaran ya. Kalian bisa lihat di materi yang sudah saya lampirkan di Portaldik. Nah, itu adalah gambar kurva ya. Jumlah kuantitas, yang ke atas, garis ke atas adalah harga. Nah, yang samping adalah kuantitas atau banyaknya jumlah. Di saat tingkat harga 5.000, kuantitas yang diminta itu 30 kg. Akan tetapi kuantitas yang ditawarkan 102 ya. Posisinya surplus 72 kilo. Dari mana 72 kilo? Yaitu kuantitas yang ditawarkan dikurangi kuantitas yang diminta. Ya. Ke bawah semua sama ya. Nah, di mana pada harga 3.000 kuantitas yang diminta 66 kilo, kuantitas yang ditawarkan pun 66 kilo. Nah, di situ disebutlah keseimbangan karena jumlah barang yang antara jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan sama. Oke, lanjut. Nah, golongan pembeli dan penjual. Nah, ada premi konsumen, premi produsen ya. Pembeli supermarginal, penjual supermarginal, penjual submarginal, pembeli penjual marginal, pembeli submarginal. Nah, itu ada istilah-istilah dalam golongan pembeli dan penjual. Nah, itu di situ pengaruh pergeseran kurva. Pada waktu kemarin semester 1 di awal sudah saya jelaskan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Nah, itu yang sebelah kiri. Nah, coba kamu amati 48 kuantitasnya 45766. Ya. Nah, di saat itu ya, terjadilah elastisitas di situ ya. Ada 48, 57, 66. Nah, kelebihannya 18 kg apel. Nah, 18 kilo dari mana? Itu dikurangin ya. Elastisitas itu dikurangin 66. Terjadi kelebihan 18 kg didapat dari hasil pengurangan 66 dikurangi 48 ya. 66 itu saat harga keseimbangan dan 48 saat kuantitas yang ditawarkan saat awal. Terjadi pergeseran gitu ya. Begitu juga yang
kurva permintaan yang di sebelah kanannya. Ya, S itu berarti supply ya. Akan lebih jelas lagi, kita akan geser ke berikutnya. Nah, kalau ini kurva penawaran. Kalau tadi kurva permintaan, ya ini kurva penawaran. Ya, di mana kurva penawaran itu terbalik ya. Dari supply pertama ke supply kedua ya. Sama kelebihan 18 kg. Ya. 66 dikurangi 48, ketemu 18 kg. Nah, itu hanya gambar-gambar saja, ilustrasi, nanti lebih jelasnya ke contoh-contoh soal. Ini fungsi matematikanya pada harga keseimbangan dinyatakan dengan QD sama dengan 40 min 3 PD dan QS 2 PS min 5. Sistem perpajakan yang dikenakan pemerintah terhadap suatu barang dibedakan menjadi dua macam, yaitu pajak tetap dan pajak proporsional. Kalau pajak tetap itu jumlahnya tetap ya. Tidak mengenal dia pendapatannya berapa. Tidak mengenal subjek pajaknya berapa. Kalau proporsional itu mengikuti. Jadi prosentasenya mengikuti dengan besar kecilnya subjek pajak yang dikenakan. Subsidi. Subsidi yang diberikan pemerintah terhadap suatu barang bertujuan untuk agar harga barang tersebut dapat dijual dengan harga rendah oleh produsen. Lalu pengertian elastisitas. Nah, ini ya. Elastisitas permintaan adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Yang kedua, elastisitas penawaran. Sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Itu macam-macam elastisitas. Nanti dibagi lagi elastisitas di permintaan dibagi menjadi berapa? Ada inelastis, ada elastis, ada uniter dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Ada permintaan yang elastis ya. Ada permintaan inelastis, ada permintaan elastis uniter, ada permintaan elastis sempurna, dan ada permintaan inelastis sempurna. Untuk lebih jelasnya nanti minggu depan Ibu contohkan contoh-contoh cara menghitung macam-macam elastisitas permintaan dan penawaran. Untuk minggu ini teorinya saja dulu ya. Kalau permintaan elastis itu yang seperti apa ya. Kalau yang inelastis yang seperti apa, yang ketemunya berapa. Kalau yang uniter bagaimana, nanti akan saya contohkan dengan contoh soal hitung-hitungannya minggu depan. Begitu juga untuk macam-macam elastisitas penawaran, sama ya, penawaran elastis, inelastis, elastis uniter, sempurna, dan inelastis sempurna. Nah, mungkin materinya untuk minggu ini cukup ini aja dulu. Mohon maaf, Ibu lagi kurang sehat. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa berjumpa lagi. Ibu sudah sehat, kalian juga tetap jaga kesehatan. Untuk ngitung-ngitungnya minggu depan saya contohkan dengan berbagai rumus dan contoh soal menghitungnya. Terima kasih, jangan lupa kalian catat dulu materinya dan kalian kirim lewat Portaldik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.